Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, langit timur tengah tampak seperti biasa, hening, tak ada tanda bahaya. Tapi siapa sangka, hanya dalam hitungan menit, dunia akan berubah. Jangan kemana-mana. Inilah awal dari serangan balasan yang membuat langit bersinar merah, dan dunia menahan napas. Jangan lupa untuk klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan ikuti kisah lengkapnya sampai akhir. Karena cerita ini penuh kejutan dan tak terduga. Pukul 4.13 pagi waktu Teheran. Sirine meraung di kota Isfahan, wilayah pusat militer Iran yang selama ini dikenal tenang. Tanpa peringatan, beberapa rudal jarak jauh meluncur dari arah barat, menghantam pangkalan udara Shahid Babaei, salah satu basis utama jet tempur Iran. Ledakan itu menghancurkan hanggar penyimpanan amunisi dan menghantam pusat kendali komunikasi. Api menjalar cepat, dan meski petugas pemadam berusaha sekuat tenaga, sebagian besar fasilitas tak bisa diselamatkan. Sedikitnya 37 personel militer gugur, dan kerugian awal ditaksir mencapai ratusan juta dolar. Tapi yang paling menyakitkan bagi Iran bukanlah material, melainkan pesan tersirat dari serangan itu, kami bisa menyerang jantungmu kapan saja. Meski belum ada pernyataan resmi dari Israel, banyak analis internasional menyimpulkan bahwa ini adalah serangan presisi yang dilakukan dengan teknologi pengintai tinggi, mungkin melalui kerjasama intelijen regional. Namun, Iran tidak bereaksi seperti yang diharapkan. Tak ada pidato berapi-api. Tak ada mobilisasi pasukan besar-besaran di depan media. Hanya satu hal yang tampak jelas, keheningan yang mengancam. Dalam ruang komando tertutup, para jenderal senior berkumpul. Mereka mendengarkan laporan satu persatu, sambil menatap monitor yang menampilkan peta udara dan posisi sistem pertahanan lawan. Seorang jenderal muda bertanya, "Kapan kita balas, Jenderal?" Pemimpin tertinggi militer Iran menjawab pelan, "Bukan soal kapan, tapi bagaimana? Balasan kita tidak boleh hanya sekadar emosi. Dunia harus mengingatnya. Israel harus merasakannya. Dan langit mereka tidak akan aman lagi." Malam itu menjadi titik balik. Bukan hanya karena kehancuran yang diderita, tapi karena api balasan telah dinyalakan, dalam diam. Dan ketika Iran diam, dunia mulai gelisah. 6 hari setelah serangan ke pangkalan udara Shahid Babaei, suasana di Teheran tampak tenang. Namun di balik layar, markas utama Garda Revolusi Iran bergerak tanpa suara. Di ruang bawah tanah, peta digital Timur Tengah ditampilkan di dinding besar. Di sana, 3 titik berkedip merah. Pangkalan Ramat David, Hatzerim, dan Negev, semuanya milik Israel. Ketiganya dipilih bukan tanpa alasan. Ketiganya adalah jantung kekuatan udara Israel. Jika dihancurkan, akan ada efek domino yang mengubah permainan. Pukul 22.07, operasi diberi nama kode, Langit Tak Bertuan. Lebih dari 200 unit drone siluman buatan dalam negeri, ditambah rudal balistik Fateh 313 dan Shahed 238 dengan teknologi stealth, dipersiapkan dari 4 lokasi, Teheran, Provinsi Kerman, perbatasan Irak, dan titik rahasia di Suriah. Tidak satu pun dari peluncuran itu disiarkan media. Bahkan Panglima tertinggi Iran tidak muncul di televisi. Tapi di udara, badai telah diluncurkan. Pukul 1.18 dini hari waktu Israel. Radar di pangkalan udara Negev menunjukkan pergerakan tak biasa. Operator sistem pertahanan Iron Dome segera memindai cakrawala. Tapi yang mereka lihat hanyalah kesunyian. Tidak ada bunyi mesin jet. Tidak ada tanda inframerah rudal. Tapi sensor mereka menunjukkan ratusan objek mendekat. Apa yang terjadi? Iran memanfaatkan kelemahan pada sistem radar generasi lama dan menggunakan teknologi jamming untuk membuat sinyal musuh saling bertabrakan. Dalam waktu 4 menit pertama, Iron Dome lumpuh di 3 sektor sekaligus. Lalu, kilatan pertama terlihat. Drone pertama menghantam bagian timur pangkalan Ramat David. Disusul 7 rudal jarak menengah yang langsung meledakkan hanggar penyimpanan amunisi. Di Hatzerim, kebakaran besar melanda landasan pacu. 2 pesawat F-35 yang baru saja di-upgrade, meledak di darat, bahkan sebelum sempat terbang. Sementara di Negev, pangkalan terbesar di Israel Selatan, terjadi yang paling mematikan. Ledakan di terminal bahan bakar udara, menciptakan api setinggi 20 meter.
Dalam waktu kurang dari 47 menit, 3 pangkalan udara strategis Israel berubah menjadi lautan api. Operasi Langit Tak Bertuan sukses besar. Tapi dunia belum tahu apa yang baru saja terjadi. Iran belum mengaku. Israel belum bicara. Tapi satelit-satelit Amerika dan Rusia sudah mencatat semuanya. Dan dunia pun mulai bersiap untuk babak yang lebih mencekam. Klik like jika kamu ingin kelanjutannya. Dan jangan lupa, subscribe sekarang juga, karena di chapter selanjutnya, kita akan masuk ke ruang komando yang panik, saat para jenderal Israel sadar, langit mereka bukan lagi milik mereka. Ramat David, pukul 1.43 dini hari. Di ruang kendali utama, lampu darurat berwarna merah menyala bergantian. Operator sistem pertahanan berteriak bersahutan, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun terlalu banyak target, terlalu cepat, dan terlalu senyap. Mereka baru sadar, ini bukan serangan biasa. Ini invasi udara yang dirancang dengan kecermatan luar biasa. Pangkalan Hatzerim menjadi lokasi pertama yang kehilangan komunikasi. Serangan rudal presisi tinggi menghantam pusat antena satelit mereka. Dalam sekejap, kontrol lalu lintas udara regional lumpuh. Di layar monitor thermal, terlihat benda-benda kecil meluncur dengan kecepatan tinggi. Operator tak mampu membedakan mana rudal, mana drone. Karena hampir semua memiliki lapisan penyerap radar dan bergerak dalam formasi spiral, sebuah taktik rumit yang hanya mungkin dilakukan oleh sistem otomatis AI tempur generasi baru. F-35 Lightning II yang seharusnya menjadi tulang punggung pertahanan Israel, gagal lepas landas. Beberapa bahkan meledak saat masih dalam hanggar. Kilatan api membumbung tinggi ke langit, dan nyala ledakan itu bisa terlihat dari kota Be'er Sheva, sejauh 50 km. Pangkalan Negev, pukul 27. Tangki penyimpanan bahan bakar jet dihantam langsung oleh 2 rudal Fateh 313. Ledakannya menimbulkan getaran hingga ke radius 10 km. Api menjalar cepat. Jalur peluncuran drone Israel turut terbakar. Salah satu pesawat intai utama, Heron TP, terbakar dan meledak saat awaknya masih di dalam. Tim penyelamat kewalahan. Selang pemadam putus. Listrik padam total. Generator darurat tak sanggup menopang sistem radar. Langit Israel, untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, menjadi wilayah tanpa kendali. Pihak militer mengirimkan jet tempur dari pangkalan cadangan, tapi sebagian besar pilot masih tertidur, tidak siap tempur, dan tidak tahu bahwa radar utama mereka sudah lumpuh. Sementara itu, drone-drone Iran terus berdatangan dalam gelombang ketiga. Tidak semua membawa bahan peledak, sebagian hanya pemecah formasi pertahanan, pengganggu sinyal, dan pengelabuan sistem penguncian. Pukul 3.12 dini hari. Dalam waktu hanya 1 jam 56 menit, lebih dari 28 unit pesawat tempur Israel hancur di darat. 3 radar utama buta. 2 pangkalan utama lumpuh. Sistem pertahanan Iron Dome mengalami kelelahan elektronik, dan jalur evakuasi ditutup karena landasan terbakar. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 10 triliun rupiah, belum termasuk kerusakan strategis jangka panjang. Namun yang paling mengguncang bukan hanya kehancuran fisik, melainkan fakta bahwa serangan ini berhasil menembus sistem pertahanan udara tercanggih di Timur Tengah. Langit yang dulu mereka kuasai, malam itu berubah menjadi langit tak bertuan. Dan di balik semua kehancuran itu, Iran belum berkata apa-apa. Belum satu pun jenderal mereka muncul di televisi. Belum ada klaim resmi. Tapi dunia sudah tahu. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Pagi itu, dunia terbangun dalam keheningan yang ganjil. Di studio berita New York, produser CNN menghentikan siaran utama dan memerintahkan perubahan naskah darurat. Breaking news pun mengudara. 3 pangkalan udara Israel dihantam serangan besar-besaran. Belum ada klaim. Sementara itu, BBC, Al Jazeera, dan France 24 juga menayangkan cuplikan satelit dari kebakaran hebat di Gurun Negev. Citra panas menunjukkan bekas ledakan besar dan beberapa kawah di dekat hanggar militer. Sinyal komunikasi dari wilayah selatan Israel terganggu hampir total. Para analis pertahanan mulai berspekulasi, apakah ini balasan Iran? Di Washington, Pentagon menggelar konferensi tertutup. Laporan dari Unit Pengawasan Luar Angkasa NORAD menyebutkan bahwa lebih dari 180 objek udara terdeteksi melintasi wilayah Timur Tengah pada malam sebelumnya. Rute mereka kompleks, memutar dari utara Irak, masuk ke Suriah,
lalu turun melalui Yordania sebelum mencapai Israel. Manuver yang nyaris mustahil dilakukan, kecuali oleh sistem tempur yang benar-benar terlatih dan terkoordinasi. Presiden Amerika Serikat langsung menghubungi Perdana Menteri Israel. Satu pertanyaan diajukan. Apakah kalian siap untuk membalas, atau kita arahkan ke jalur diplomasi? Namun sang Perdana Menteri masih duduk membisu. Di hadapannya, tumpukan laporan kerusakan, daftar korban, dan status terkini pangkalan, semuanya menunjukkan satu hal. Ini bukan sekadar serangan. Ini penghinaan strategis. Di sisi lain dunia, reaksi bermunculan. Di Moskow, Kremlin mengeluarkan pernyataan netral, tapi dalam nada yang tak biasa. Kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Namun kami mengingatkan bahwa serangan terhadap pangkalan militer tanpa deklarasi perang dapat menciptakan ketidakseimbangan global. Sementara di Beijing, pemerintah Tiongkok menyebut kejadian ini sebagai alarm bahaya bagi kestabilan kawasan. Di Eropa, para diplomat kebingungan. Beberapa negara menyerukan investigasi PBB, sementara lainnya meminta Dewan Keamanan segera mengadakan sidang darurat. Namun yang membuat dunia benar-benar menahan napas adalah diamnya Iran. Sampai 10 jam setelah kejadian, tidak ada pernyataan resmi dari Teheran. Tidak dari Menteri Pertahanan, tidak dari Presiden, bahkan tidak dari media nasional. Hanya satu kalimat pendek yang dipublikasikan oleh kantor berita Fars, berbunyi, "Sebuah pesan telah dikirim, dan dunia akan mencatatnya." Jam demi jam berlalu. Pasar saham terguncang. Harga minyak melonjak. Penerbangan sipil di Timur Tengah mulai dialihkan. Pemerintah negara-negara Teluk mengeluarkan peringatan perjalanan. Dan dunia, dalam diamnya, memegang napas panjang, menunggu babak selanjutnya. Karena semua orang sadar, jika ini bukan puncak konflik, maka yang akan datang, mungkin jauh lebih besar. 1 hari setelah serangan udara yang menghancurkan 3 pangkalan militer utama Israel, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berkumpul dalam sidang darurat yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Di ruang berpendingin di markas besar New York, perwakilan tetap dari 5 negara veto, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis, duduk di meja bundar bersama wakil dari Israel dan Iran. Sorot mata tajam. Wajah-wajah serius. Tapi, tak satu pun pihak langsung mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Wakil Israel membuka sesi dengan menyebut insiden ini sebagai tindakan agresi tingkat tinggi yang melanggar hukum internasional. Namun ketika diminta menunjuk pelaku, tidak ada nama yang disebut. Karena secara teknis, tidak ada negara yang mengaku. Sementara itu, delegasi Iran, dengan bahasa yang datar dan penuh perhitungan, hanya menjawab, "Kami tidak memiliki informasi atas ledakan-ledakan yang terjadi di wilayah manapun. Namun kami mendukung setiap upaya negara manapun yang membela kedaulatannya dari ancaman militer luar." Jawaban itu seperti bayangan, tidak membantah, tidak mengakui. Namun dunia tahu, Iran telah memainkan kartu terbaiknya, dan kini sedang menguji reaksi global. Di balik layar, negosiasi bilateral terjadi dengan intensitas tinggi. Amerika Serikat mendorong Israel untuk tidak membalas secara frontal. Mereka khawatir, jika eskalasi ini diteruskan, maka seluruh kawasan Timur Tengah akan terbakar, mengancam pasokan energi dunia, stabilitas regional, bahkan bisa memicu konflik multilateral. Di sisi lain, pejabat militer Israel menolak diam. Mereka menuntut hak untuk merespons, bahkan jika dunia menolak mendukungnya. Sementara itu, Iran mulai mendapat dukungan tidak langsung dari beberapa negara di kawasan, terutama karena keberhasilan operasinya dianggap sebagai bukti kemandirian teknologi militer nasional, bukan sekadar serangan balasan. Lalu muncul kekhawatiran yang lebih besar. Bagaimana jika ini hanya permulaan? Laporan intelijen dari beberapa negara Eropa menunjukkan bahwa Iran masih memiliki ratusan drone dan rudal siap pakai. Sumber-sumber diplomatik juga mengungkap bahwa beberapa negara aliansi Iran di kawasan, seperti Suriah dan kelompok milisi tertentu, siap digerakkan jika situasi makin memburuk. Dan Israel? Mereka telah memindahkan senjata strategis ke lokasi-lokasi tersembunyi. Sistem pertahanan diperkuat, dan sebagian wilayah utara dinyatakan sebagai zona militer tertutup. Dunia pun terbelah. Sebagian menyerukan diplomasi, sebagian lainnya justru mempercepat pengiriman senjata dan dukungan taktis. Dan di tengah kekacauan itu, muncul pertanyaan besar.
Apakah dunia benar-benar siap menghadapi perang besar? Hanya karena dua negara gagal menahan ego dan luka masa lalu? Atau masih adakah ruang untuk diplomasi sebelum semuanya berubah menjadi abu? Langit di atas perbatasan utara Israel mendadak dipenuhi suara raungan mesin jet. Radar sipil mencatat aktivitas udara yang luar biasa padat. Sejak pukul 2 dini hari, lebih dari 40 pesawat tempur Israel lepas landas dari pangkalan cadangan yang tersebar di utara dan selatan negeri itu. Tidak ada pengumuman resmi. Tidak ada pernyataan perang. Namun semua tahu, Israel akhirnya membalas. Target mereka tidak hanya pangkalan militer Iran di dalam negeri, tapi juga pos-pos milisi yang diduga terafiliasi di Suriah, Irak, dan Lebanon Selatan. Ledakan terdengar hingga ke kota-kota perbatasan. Kobaran api terlihat dari kejauhan. Langit malam yang gelap berubah menjadi lautan merah dan jingga. Namun Iran telah bersiap. Dalam hitungan menit setelah gelombang pertama serangan Israel menghantam wilayah Dair Az-Zur di Suriah, sistem pertahanan S-300 buatan Rusia yang telah di-upgrade diaktifkan. Beberapa jet Israel berhasil dihindarkan dari rudal, tapi satu pesawat tempur dilaporkan hilang kontak, kemungkinan besar jatuh. Yang mengejutkan dunia bukan hanya perlawanan dari darat, melainkan gelombang kedua drone Iran yang langsung diluncurkan dari wilayah barat. Kali ini mereka menargetkan infrastruktur pendukung, stasiun listrik militer, jalur kereta suplai, dan satelit komunikasi. Langit timur tengah malam itu menjadi panggung dari duel udara terbesar dalam 20 tahun terakhir. Ratusan objek terbang bersilangan. Rudal pencegat, drone bunuh diri, jet tempur siluman, dan peluru kendali semuanya membelah malam. Sivitas dunia menyaksikan secara langsung dari berbagai kanal berita. Tagar Middle East on Fire mendominasi trending global. Dan untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai, para warga sipil dari kedua belah pihak mengungsi dalam jumlah besar. Bandara internasional di Tel Aviv menutup seluruh penerbangan sipil. Sementara di Teheran, ribuan warga berlindung di stasiun metro bawah tanah karena sirine serangan udara mulai terdengar tiap jam. Namun bukan hanya korban fisik yang bertambah, dunia mulai takut akan efek lanjutan dari kekacauan ini. Pasar minyak global melonjak ke titik tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Nilai tukar mata uang beberapa negara terpuruk karena investor mulai menarik dana dari kawasan konflik. Dan lebih dari itu, dunia mulai kehilangan arah. Karena ketika diplomasi gagal, dan peluru mulai bicara, maka yang tersisa hanyalah kehancuran. Langit timur tengah, malam itu bukan lagi milik siapa-siapa. Ia berubah menjadi neraka terbang, tempat dendam, amarah, dan kekuatan saling membakar. Pagi itu, di atas gurun yang tandus, asap masih membumbung tinggi dari reruntuhan hanggar, jalur landasan, dan kendaraan tempur yang terbakar. Langit timur tengah yang selama ini biru, kini kelabu, diselimuti sisa ledakan dan abu logam yang menggantung di udara. Serangan balasan telah selesai. Namun yang tersisa bukan kemenangan, melainkan kehancuran di kedua sisi. Israel kehilangan puluhan jet tempur, sistem radar, dan fasilitas penting lainnya. Iran juga harus menanggung kerusakan akibat serangan udara dadakan ke pos-pos luar negeri mereka. Belum lagi puluhan korban sipil yang jatuh karena pecahan rudal yang tersesat di daerah padat penduduk. PBB akhirnya bersuara tegas. Resolusi perdamaian darurat diajukan, dengan tuntutan gencatan senjata segera dan tanpa syarat. Amerika Serikat dan Rusia, dua negara yang biasanya bersilang pendapat, untuk pertama kalinya menyetujui teks yang sama, karena keduanya sadar. Jika ini dibiarkan berlanjut, maka perang terbuka tidak lagi bisa dihindari. Namun, apakah gencatan senjata akan menyelesaikan semuanya? Tidak ada yang yakin. Di jalan-jalan Teheran, ribuan warga turun ke jalan dengan wajah penuh kelelahan, bukan kemarahan. Di Tel Aviv, sirine berhenti berbunyi, tapi toko-toko tetap tutup, dan sekolah diliburkan. Ketakutan masih menggantung di udara. Karena walau senjata telah diam, dendam tidak begitu saja padam. Dunia pun mencoba berdamai, meski dengan langkah yang goyah. Para pemimpin dunia berbicara di podium, tapi suara mereka terdengar hampa. Rakyat di kedua sisi kini sadar bahwa mereka bukan pion. Mereka adalah korban dari pertempuran yang jauh lebih besar dari kehidupan mereka sehari-hari. Dan langit yang dulu menjadi jalur penerbangan dan tempat bintang bersinar, telah berubah menjadi saksi bisu.
Tentang bagaimana ego dan kekuasaan mampu membakar segalanya. Abu masih membumbung. Debu belum reda. Tapi semoga, dari puing-puing inilah, muncul kesadaran baru. Bahwa perang tidak pernah benar-benar membawa akhir. Kecuali bagi mereka yang tak pernah memilih untuk ikut. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika Anda merasa cerita ini membuka wawasan, klik tombol like, bagikan ke teman-teman, dan subscribe channel ini agar tidak tertinggal kisah-kisah besar lain dari panggung geopolitik dunia. Semoga perdamaian selalu menjadi pilihan, bukan pilihan terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.